Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almatriana Nabila dengan NIM 123703024 dari jurusan Fisika. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi penyakit kanker darah atau sering disebut akut lymphoblastic leukemia menggunakan metode machine learning berbasis deep learning pada Python. Nah, jadi pada proyek ini saya akan membangun model Convolutional Neural Network atau CNN dengan arsitektur Efficient Net B0 untuk mengklasifikasikan citra sel darah yang saya ambil di Kaggle ke dalam 4 kelas, yaitu bening atau sel normal, kemudian malignant early pre-B, malignant pre-B, dan malignant pro-B atau kanker yang tingkat tinggi. Nah, saya secara garis besar saya akan menjelaskan mulai dari pengolahan citra sel darah, kemudian pelatihan model sel darahnya, kemudian hingga hasil evaluasi seperti ada grafik, akurasi terhadap approach, kemudian nanti ada confusion matrixnya, dan nanti juga akan dibuat simulasi QI-nya untuk kita dapat memasukkan gambar lalu memprediksi dan pengujian modelnya seperti apa, apakah sudah sesuai confidence-nya atau belum. Nah, baik, di sini saya sudah memiliki kode pemrograman untuk mentraining dataset yang telah digunakan. Jadi untuk mengklasifikasikan kanker darah semuanya berbasis citra sel darah menggunakan model Efficient Net B0. Jadi tujuannya itu untuk mengelompokkan gambar sel darah ke dalam 4 kelas, yaitu ada kelas bening, ini kelas bening normal, tidak kanker atau normal, malignant early pre-B, kemudian malignant pre-B, dan malignant pro-B, kanker yang atau tahap akhir. Nah, alurnya itu jadi sel darah tuh gambar sel darah diproses, kemudian masuk ke CNN, keluar prediksi kelas, dan nanti dievaluasi dengan grafik serta confusion matrix. Yang pertama kita akan masukkan import library-nya, yaitu Matplotlib untuk grafik, NumPy, Seaborn untuk di sini tuh train split kayak gitu, terus kemudian TKDM untuk proses bar saat load gambar dan OS. Nah, jadi ini kita akan membaca folder datasetnya, sel dataset di file manager, kemudian untuk plottingnya, kemudian untuk label kelasnya. Di sini untuk membaca semua gambar per label, kemudian untuk menampilkan contoh satu gambar per kelas, karena kita di akhir nanti akan menampilkan satu gambar per kelas. Kemudian ini untuk shuffle data dan split train test, ini untuk ubah lateral stress menjadi index dan one-hot. Ini untuk bangun model efisiensi atau transfer learning. Nah, di sini tuh dipakai sebagai fitur ekstraktor. Kemudian di sini trainingnya dimulai. Approach-nya saya gunakan 8 karena awalnya kan bisa sampai semakin banyak semakin bagus. Kemudian batch size-nya 32. Karena kalau misalkan terlalu besar approach-nya, maka di sini tuh terlalu lama karena berjalan selama 8 approach juga lumayan lama, jika ditambah berarti bakal lama. Jadi selama training itu program menampilkan nilai loss dan akurasi untuk train dan validasi. Kemudian ini grafik akurasi dan lossnya, untuk evaluasi conversion matrix seperti ini kode pemrogramannya. Nah, untuk prosesnya itu sebagai berikut. Nah, pada proses ini kita running terlebih dahulu, kode pemrogramannya telah dibuat. Jadi program machine learning ini untuk klasifikasi kanker darah 4 kelas. Di sini mulai membaca dataset, yaitu bagian bening, early pre-B, pre-B, dan pro-B. Jadi setiap gambar kemudian diproses, di-resize, dan diberi label sesuai kelasnya. Nah, setelah semua selesai dimuat, data disusun menjadi training data dan testing data. Nah, jadi training itu ketika kumpulan gambar digunakan untuk model mengenali pola setiap jenis selnya. Jadi model mempelajari ciri-ciri sel sehat atau bening, kemudian ciri-ciri sel kanker dari tahap early pre-B, pre-B, dan sampai pro-B. Semakin banyak training data yang digunakan, maka semakin baik model mengenali pola visual dan semakin akurat prediksinya. Nah, selama proses ini nanti akan menghasilkan file fnet H5. Jadi ini adalah model final yang kemudian digunakan untuk membuat aplikasi prediksinya atau membuat simulasi dari prediksinya.
Nah, di sini model menjalankan beberapa approach, yaitu satu approach artinya model melihat seluruh training data satu kali. Nah, semakin banyak approach, semakin dalam proses model untuk belajar. Nah, di sini menghasilkan yang pertama gambar palet warna gelap. Di sini tuh untuk teks judul atau garis plotting. Kemudian untuk warna hijau untuk akurasi model, true prediction dan bagian grafik lain. Nah, di sini untuk warna merah selanjutnya untuk validation loss, error atau bagian grafik yang membutuhkan highlight merah. Nah, selanjutnya di sini ada sampel data. Nah, dari grafik terlihat bahwa training akurasi sangat tinggi, yaitu berada di sekitar 0,95 sampai 1 sejak awal approach. Jadi ini menunjukkan bahwa model sangat baik mempelajari data latih. Sementara itu, validation akurasi awalnya sangat rendah, sekitar 0,12 sampai 0,15, kemudian meningkat pada approach kelima mencapai sekitar 0,65 sampai 0,70 di approach terakhir. Jadi artinya model mulai bisa mengenali pola data validasi setelah beberapa approach. Kemudian untuk training loss di sini angkanya turun sangat rendah sekitar 0,5 sampai 0,10, sedangkan validation loss fluktuatif dari 1,5 naik hingga 2,7 lalu turun lagi ke sekitar 1,2 approach akhir. Nah, perbedaan angka ini tuh terjadi karena kelas kanker darah seperti early pre-B dan pro-B sangat mirip, sehingga validation loss lebih sensitif dan tidak stabil. Jadi selain itu juga karena dataset yang digunakan hanya sekitar 3.000 gambar, sehingga tergolong kecil untuk standar deep learning dan membuat model lebih mudah overfitting serta kurang stabil pada data validasi. Nah, pada bagian ini sampel image atau contoh gambar dari setiap kelas yang ada pada dataset kanker. Di sini di gambar yang pertama, di sini ada benign, yaitu sel darah yang sehat. Jadi ciri-cirinya biasanya lebih teratur, warna inti sel lebih jelas dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan. Nah, kemudian untuk yang kedua di sini ada malignant early pre-B, fase awal dari leukemia tipe pre-B. Jadi pada tahap ini bentuk sel mulai berubah, ukuran inti cenderung membesar dan distribusi kromatin terlihat lebih padat. Untuk yang ketiga, malignant pre-B di sini tuh tahap lanjutan di mana sel kanker mudah lebih aktif membelah, perubahan morfologinya lebih jelas dibandingkan dengan fase early. Dan yang terakhir adalah malignant pro-B, yaitu tahap yang lebih agresif. Jadi pada tahap ini sel kanker biasanya tampak lebih berantakan dengan variasi bentuk dan ukuran kromatin yang lebih ekstrim. Nah, jadi di sini setelah proses training selesai, dievaluasi menggunakan classification report. Di sini ada precision, recall, dan F1 score. Yang pertama untuk kelas bening, precisionnya sekitar 0,47, artinya hanya 47% dari prediksi bening yang benar, namun recallnya cukup tinggi, yaitu 0,90. Kemudian untuk malignant early pre-B, precisionnya 0,55, recallnya 0,91. Kemudian untuk malignant pre-B, di sini precisionnya 1, tetapi recallnya sangat rendah, yaitu 0,04. Artinya model di sini tuh sangat jarang memprediksi kelas ini, sehingga hampir semua pre-B diklasifikasi sebagai early pre-B. Kemudian untuk malignant pro-B, di sini precisionnya 0,98 dan recallnya 0,78, menunjukkan model cukup bagus. Jadi secara keseluruhan akurasi total model berada di angka 0,69 atau sekitar 69%. Sementara nilai makro F1 di sini 0,56. Jadi menunjukkan performa model belum seimbang pada semua kelas. Jadi karena di sini tuh terjadi karena kelas-kelasnya hampir sama. Nah, di sini hasil confusion matrix dari 4 kelas. Yang pertama dapat dilihat pada kolom di sini tuh kalau baris itu label asli dan kolom ini prediksi model. Nah, jadi nilai diagonal ke samping adalah nilai yang prediksi yang benar. Di sini pada bening, di sini tuh 46 benar di prediksi bening dan 5 salah ke early pre-B. Kemudian di early pre-B yang kedua, baris kedua, yang benarnya itu diprediksi 89 dan yang salah ke bening adalah 9. Nah, ini tuh kelas yang paling tinggi akurasinya. Kemudian untuk pre-B di sini hanya 4 yang diprediksi pre-B benar, 67-nya salah diprediksi. Malah diprediksi ke early pre-B, 24-nya diprediksi ke bening dan 1 ke pro-B. Jadi hanya 4 gambar yang tepat sebagai pre-B. Kemudian alasannya tuh karena early pre-B dan pre-B yang morfologinya sangat mirip sehingga model bingung membedakan tahapannya. Kemudian untuk pro-B di sini baris keempat yang benarnya itu 62
dan salahnya ke bening itu 18. Nah, jadi yang paling sering setelahnya itu early pre-B dan pre-B sangat mudah tertukar sehingga kelasnya masih tidak diagonal. Nah, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai program pengujian model deep learning untuk klasifikasi kanker darah tipe semuanya. Nah, menggunakan antarmuka GUI berbasis Skinter. Nah, jadi program itu saya gunakan untuk menguji model efisien NetB0 yang sudah saya latih sebelumnya sehingga kita bisa memasukkan gambar lalu akan diprediksi menggunakan Python. Ini termasuk ke kelas saya kanker darah yang mana. Kemudian di sini tujuannya tuh yang pertama di sini untuk membuat model CNN yang sudah dilatih. Kemudian kemudian menyediakan tampilan UI, kemudian kita bisa memilih dan bisa memprediksinya. Nah, terdiri dari 4 kelas yaitu bening, malignan, early, pre-B, kemudian malignan pre-B, malignan pro-B. Nah, di sini tuh jadi kita akan mengimport Tkinter di sini untuk membuat GUI, kemudian pil import image untuk membaca dan menampilkan gambar, untuk CV2 dan NumPy untuk proses cita, dan TensorFlow untuk membuat model keras dari model Dota5. Nah, di sini untuk pengaturan dasarnya, jadi ini sesuai modul yang kita gunakannya. Kemudian ini sesuai image yang masuk training kita gunakan 90. Kemudian urutan labelnya di sini urutannya sesuai hasil training. Kemudian load modelnya yaitu model seperti ini. Di sini fungsi prediksinya. Fungsi untuk image page yaitu membaca gambar dari page yang dipilih, kemudian mengubah gambar ke format RGB. Setelah itu mengubah gambar menjadi array numerik dan menambahkan dimensi. Kemudian memanggil model predict, mengambil kelas dengan probability terbesar dengan argmax. Kemudian menambahkan nama kelas dan presentasi confidence-nya. Sini ada fungsi untuk membuat UI-nya, tampilannya, ini pilih sel gambar darah dan seterusnya. Nah, ini untuk layout UI-nya. Kita akan coba running. Nah, ini sudah muncul. Tidak bisa diperbesar, jadi kita akan coba. Jadi di sini tuh udah ada, kita bisa menginput gambar, kemudian ada predict resultnya. Ini setelah dipilih berarti kita akan diprediksi kelasnya, kemudian confidence-nya atau tingkat keyakinan modelnya berapa. Kita akan coba untuk sel darah yang pertama yaitu bening. Nah, di sini kita prediksi. Nah, kelas prediksinya di sini tuh terdapat bening, berarti sesuai yang tadi saya pilih itu kan di folder bening. Nah, confidence-nya atau tingkat keyakinan dari datanya yaitu 94,41%. Jadi model ini tuh yakin bahwa ini tuh 94,41% sesuai dengan kelas yang diprediksi yaitu sesuai dengan bening. Nah, kemudian di sini jadi bening ini tuh sel darah normal atau tidak terjangkit leukemia. Cirinya tuh inti sel normal, sitoplasmanya rapi dan menyerupai sel darah sehat. Jadi jika diprediksinya bening, maka kemungkinan citra X-ray tersebut tidak menampilkan ciri-ciri kanker. Kemudian di sini kita akan coba yang kedua, misalkan yang Magellan early pre-B. Kita coba. Nah, di sini
Magellan Early Pre-B. Jadi ini tuh tahap awal dari adanya kanker atau perkembangan leukemia limfoblastik akut. Nah, ini tuh inti selnya tuh mulai membesar, kemudian tapi si kromatin dan sistem kromatinnya masih padat dan sitoplasmanya sedikit sehingga agak lebih gelap. Nah, ini konfidennya keyakinannya itu 84,76 karena kan tadi mirip dengan beningnya mirip dengan sel normal, jadi masih tahap awal sehingga keyakinan datanya pun yaitu mengurang. Kita akan coba yang blood lagi selanjutnya, yaitu yang pro B, yang pre B terlebih dahulu. Nah, ini Magellan Pro B keyakinannya semakin menurun ke 79,89%. Jadi ini tuh merupakan tahap awal dari sel B yang abnormal dalam leukemia. Nah, jadi intinya sudah besar, kemudian kromatinnya padat, nukleusnya besar dan tampak membelah diri. Nah, yang di sini jadi itu merupakan tahap paling atau kanker yang tinggi sehingga aktivitas leukemianya sangat agresif. Tapi tetap di sini tuh tingkat keyakinan datanya 79,89 ya, karena di samping-sampingnya itu masih terdapat sel darah yang normal. Jadi seperti masih terdeteksi oleh CNN-nya itu ada sel darah normalnya sehingga keyakinan datanya masih sedikit. Sekarang kita akan coba yang pre-B-nya. Nah, ini terdeteksi benar Magellan Pre-B, namun keyakinannya juga semakin menurun yaitu 66,99%. Yaitu tahap menengah dari perkembangan leukemia. Jadi ukuran intinya membesar, kromatinnya lebih padat, dan nukleus bintik di dalam inti mulai terlihat jelas. Nah, jadi di sini tuh kenapa misalkan kita coba yang bening, yang snap ini, bukan ini. Coba yang pre-B dan yang akhir misal. Nah, di sini tuh terdeteksi bening dengan keyakinannya 49,78, padahal itu kan kanker jenis pre-B atau jenis sedang. Nah, penyebabnya tuh karena di sini tuh morfologi sel leukemia di 4 tahap tersebut tuh sangat mirip dan hanya berbeda sedikit di tingkat kepadatan kromatin dan ukuran inti. Jadi model deep learning tuh sulit membedakan tingkat perubahan yang sangat halus, sehingga selain itu juga kualitas gambar dari hasil scan ini tuh tidak terlalu jelas. Namun meskipun begitu model dapat membedakan hasil dari ininya, tapi di beberapa gambar yang hampir mirip confidence-nya sedikit dan salah prediksi. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.